Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahabil Fautin dengan NIM E11122311020. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan internasional. Nah, kan di HI itu banyak ya teori-teori kayak liberalisme, marxisme, dan realisme. Nah, sebenarnya lebih banyak sih, cuman di sini saya ingin membahas beberapa aja. Ini ngambilnya liberalisme, realisme, dan juga neorealisme. Oke, langsung kita ke liberalisme. Oke, pertama tuh kita langsung bahas fenomenanya aja ya, yaitu pembentukan PBB. Itu tuh termasuk liberalisme. Nah, sini aku jelasin latar belakangnya dulu. Waktu itu setelah Perang Dunia Kedua, dunia tuh menyadari ya bahwa keamanan kolektif yang lebih kuat tuh harus diperlukan untuk mencegah perang besar lainnya kayak perang dunia itulah. Nah, makanya dulu tuh kan namanya tuh tiga bangsa-bangsa ya, sebelum ada namanya PBB gitu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibentuk setelah Perang Dunia I. Tapi LBB ini gagal mencegah agresi Jerman dan Jepang, sehingga diperlukan organisasi yang lebih efektif. Jadi mereka membentuk organisasi baru yang lebih lebih strong lah gitu istilahnya, lebih kuat otoritasnya. Ini beberapa aktor yang terlibat dari Amerika Serikat tentunya, ada Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia namanya, Inggris, Tiongkok, dan juga Prancis. Mereka ini merupakan negara anggota pendiri dan memiliki peran utama dalam perumusan piagam PBB. Nah, kadang kalau kelima negara ini mereka memiliki hak veto. Hak veto itu dimana hak untuk membatalkan suatu keputusan gitu, kayak keberatan nih, ya udah dia gunain hak veto mereka gitu untuk apapun kasusnya. Nah, dan juga aktor yang lain itu negara-negara sekutu pasca Perang Dunia Kedua. Mereka juga mendukung bahwa pembentukan organisasi internasional untuk mencegah perang di masa depan. Ya, sekutu-sekutu yang pernah terlibat dalam perang dunia itu kayak Belanda, ya pokoknya negara-negara Eropa itulah ya yang menjadi sekutu dari Amerika Serikat waktu melawan Asia seperti Jepang dan Korea. Sebenarnya di sini interaksinya tuh waktu negosiasi multilateral, dimana melalui konferensi San Francisco pada tahun 1945. Negara-negara membahas rancangan dan apa tujuan PBB ke depannya. Yang kedua yaitu komitmen terhadap keamanan kolektif. Negara-negara menyepakati prinsip bahwa agresi terhadap satu negara dianggap sebagai ancaman bagi negara. Ketiga yaitu pendirian lembaga global seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan Mahkamah Internasional untuk memastikan kerjasama dalam berbagai isu global. Selanjutnya, kenapa aku ngambil liberalisme itu cocok sama pembentukan PBB? Nah, itu di sini tuh karena mereka fokus pada kerjasama, yang dimana kan liberalisme sendiri percaya bahwa negara itu bisa bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama seperti perdamaian global. Karena itu kayak bebas, jadi mereka kayak bersama-sama juga. Pasti kalau sama-sama tuh pasti ada rasa kayak bersatunya lah kan. Nah, kedua itu peran institusi internasional. PBB juga merupakan salah satu contoh nyata dari institusi yang membantu mengatur hubungan antar negara secara damai. Yang tiga yaitu norma dan hukum internasional. PBB juga menetapkan aturan hukum internasional untuk mengurangi konflik yang sesuai dengan prinsip liberalisme. Jadi kalau PBB ini emang cocok lah ya liberalisme. Selanjutnya yaitu realisme. Untuk realisme sendiri aku itu ngambil fenomenanya perang dingin waktu tahun 1947 sampai 1991. Nah, sini aku mau jelasin ya latar belakangnya. Perang dingin adalah contoh klasik dari dinamika realisme, di mana dua kekuatan utama, Amerika Serikat dan Uni Soviet, bersaing dalam sistem internasional yang anarkis.
Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah terlibat dalam perang langsung, tetapi bersaing dalam berbagai aspek seperti ideologi, ekonomi, dan militer. Ini sih yang menarik bagi aku. Mereka ini perang dingin kan, yang dimana perang itu tidak secara langsung, tapi dalam teknologi dan apa segala macam. Nah, kalau tidak salah, eh, pendaratan di bulan, nah itu juga termasuk perlombaan dari kedua negara tersebut. Kalau di Amerika disebut astronaut, kalau di Jerman pula, kalau di Uni Soviet itu dinamakan kosmonaut. Nah, mereka sama-sama bersaing dan berlomba-lomba untuk melihat siapa yang advance duluan, siapa yang teknologinya maju duluan gitu loh. Negara musuh ngelihat itu jadi kayak segan gitu mau menyerang, kayak wah keren banget negara ini, tapi tidak memungkinkan kalau mereka juga bakal pundung atau gimana. Mereka nya pasti bakal merasa tersaing gitu, wah nggak bisa dibiarkan ini, aku juga harus berkembang gitu. Nah itu deh kurang lebih. Untuk aktor yang terlibat tadi kan kayak aku udah sebutin, kayak Amerika di blok barat, Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara non blok. Untuk Amerika sendiri itu kayak dia memimpin negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Inggris, Prancis, Jerman Barat, Jepang, dan sekutu NATO lainnya. Kedua yaitu Uni Soviet yang berada di blok timur, memimpin negara-negara komunis seperti Tiongkok, Kuba, Vietnam, Korea Utara, dan negara-negara Pakta Warsawa. Yang ketiga yaitu negara non-blok, India, Indonesia, Mesir, dan Yugoslavia, dan negara lain yang mencoba menjaga netralitas dalam konflik global ini. Nah, di sini tuh arti non-blok tuh ya mereka tidak campur di blok manapun, jadi netral lah dia. Kalau dia bisa bekerja sama di salah satu pihak, misal dia bekerja sama Amerika juga bisa, sama Tiongkok juga bisa, karena ya kita posisi kita itu non blok ya, atau netral gitu. Nah untuk interaksinya tuh ya tadi udah aku bilang perlombaan senjata tadi kan, dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet mereka meningkatkan kapasitas militer mereka dari nuklir, senjata, dan lain-lain. Nah untuk yang lain itu perang proksi, dimana perang Korea tahun 1950, perang Vietnam 1955, perang Afghanistan. Nah itu menunjukkan bagaimana kedua blok mendukung pihak yang berpihak pada ideologi mereka masing-masing tuh punya backupan lah, kayak negara besar itu kayak ya Amerika Serikat sama Uni Soviet tadi. Nah untuk persaingan ideologi, Amerika Serikat mempromosikan kapitalisme dan demokrasi, sedangkan Uni Soviet mereka menyebarkan paham komunisme melalui revolusi dan dukungan politik di berbagai negara. Sini aku jelasin lagi kenapa aku milih realisme ke perang dingin. Nah, dimana di sini tuh fokusnya tuh pada keseimbangan kekuatan. Perang dingin menunjukkan bagaimana negara-negara besar berusaha mempertahankan posisi dominan mereka dalam sistem anarki. Yang kedua itu keamanan dan kepentingan nasional. Amerika Serikat dan Uni Soviet bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka tanpa memperhatikan norma internasional. Dominasi kekuatan militer. Penggunaan kekuatan militer, baik secara langsung maupun melalui perang proksi, merupakan pendekatan khas realisme dalam hubungan internasional. Neorealisme. Sini aku ngambilnya itu dominasi Amerika Serikat dalam sistem internasional. Kita tahu lah ya kan, Amerika Serikat nih negara nomor satu di dunia gitu. Jadi power mereka itu ada di mana-mana, walaupun tidak bisa gitu pungkiri ada juga negara lain yang besar seperti Tiongkok, Rusia, dan lain-lain. Nah ini tuh kan pas dimulai setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sistem internasional itu berubah dari bipolar menjadi unipolar. Itu yang dimana Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya. Dominasi AS dalam sistem internasional tercermin dalam berbagai aspek seperti militer, ekonomi, politik, dan bahkan sampai ke budaya gitu kan.
Nah, untuk aktor yang terlibat tentu saja pasti ada Amerika Serikat, di mana dia tuh satu-satunya negara yang masih bertahan gitu sebagai negara adidaya. Ya, awalnya kan emang yang cukup bersaing sama Amerika Serikat itu Uni Soviet kan pada tahun 1991. Nah, di mana itu mendominasi ekonomi, politik dan bahkan militer global. Ya, yang kedua itu Cina dan Rusia. Kedua negara ini adalah negara yang menentang dominasi Amerika Serikat dengan memperkuat militer dan membangun aliansi yang strategis. Nah, jadi kayak mereka tuh nggak suka gitu Amerika tuh menjadi yang dominan, yang berkuasa gitu. Jadi kedua negara besar ini, Cina atau Tiongkok dan Rusia, mereka melakukan aliansi demi ya memperkuat ini mereka lah ya, militer mereka, memperkuat negara mereka intinya. Jadi mereka nggak kalah saing gitu sama Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu lembaga internasional kayak NATO, IMF, WTO dan bahkan PBB yang sering digunakan Amerika Serikat untuk mempertahankan kepemimpinannya dalam tatanan dunia. Jadi itulah yang tadi sebelumnya aku bilang kan, yang Amerika Serikat tuh punya hak veto karena dia negara pendiri, salah satu negara pendiri di PBB gitu. Jadi dia gunain kekuasaan dia saking dominannya kan. Itulah maka digunakan hak veto dia untuk mempertahankan ya posisi dia gitulah di dalam tatanan dunia ini. Jadi kayak dia yang paling berkuasa gitu. Nah, untuk interaksinya sendiri itu dari hegemoni global Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan kekuatan militernya untuk melakukan intervensi seperti dalam perang Irak dan perang Afghanistan. Perlawanan dari kekuatan baru. Cina meningkatkan pengaruhnya di Asia dan Afrika melalui inisiatif Sabuk dan Jalan atau yang biasa disebut Belt and Road Initiative. Dominasi ekonomi. IMF dan Bank Dunia tetap berada di bawah pengaruh kebijakan ekonomi Amerika Serikat, mengarahkan globalisasi sesuai kepentingannya. Nah, ini mengapa neoliberalisme tuh cocok gitu sama dominasi AS. Nah, ini yang pertama itu udah jelas-jelas kan struktur anarki internasional, di mana Amerika Serikat bertindak sebagai hegemon dalam sistem unipolar, mengontrol sistem ekonomi dan keamanan global. Ketergantungan pada kekuatan militer dan ekonomi. Amerika Serikat mempertahankan posisinya melalui keunggulan militer dan kendali atas institusi ekonomi global. Yang terakhir adalah tidak ada lembaga yang lebih kuat dari negara. Ya, meskipun ada PBB, WTO, ya tetap Amerika Serikat mendikte kebijakan global berdasarkan kepentingannya sendiri, sesuai dengan prinsip neoliberalisme bahwa negara tetap merupakan aktor utama dalam sistem internasional. Oke, sekian dari saya. Ya, walaupun kayaknya masih kurang sih pembahasan dari saya, walaupun saya ingin menambahkan beberapa, cuman kayaknya udah habis ya waktunya. Jadi ya cukup sekian aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.